Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni amalan salihah. Capaian pembelajaran pada materi ini bahwasanya peserta didik mampu mendalami 6 rukun, salah satunya beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memiliki sifat terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Inilah tujuan pembelajaran pada materi meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi pribadi muslim yang toleran. Siswa-siswi yang budiman, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini kitab-kitab Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan Al-Quran memiliki sejarah yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Adapun 4 macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel dalam bahasa Ibrani pada abad ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada kaum Bani Israel dalam bahasa Kipti pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sedangkan yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel di Yerusalem dalam bahasa Suryani pada abad ke-1 Masehi. Dan yang terakhir adalah Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia dalam bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi atau 611 sampai 632 Masehi. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa tulisan dari berbagai kitab yang dimulai dari kitab Taurat. Seperti ini tulisannya. Zabur juga memiliki kitab seperti ini juga tulisannya dan bisa kita lihat bersama-sama. Dan selanjutnya ini adalah Injil dan seperti ini juga tulisannya. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, seperti ini juga konsep tulisannya. Selanjutnya pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama akidah ataupun keyakinan, yakni hal-hal yang berkaitan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu mengenai adab serta etika dan pembinaan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga adalah ibadah yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah muamalah yang berkaitan tentang hubungan baik dengan sesama manusia atau yang lebih dikenal dengan hablum minan nas. Dan yang terakhir, tarikh ataupun sejarah para nabi dan rasul serta kisah umat-umat terdahulu yang semuanya termaktub di dalam Al-Quran melalui asbabun nuzul. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari dan meyakini kitab-kitab Allah, mudah-mudahan kita dapat menerapkan apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sebagai tema pelajaran kita pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dengan modul ajar yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan meyakini Al-Quran menjadi generasi muslim yang toleran. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.